Hampir setiap kota memiliki alun-alun yang berfungsi sebagai ruang terbuka, hijau, dan pusat kegiatan masyarakat. Begitu juga dengan alun-alun Tegal yang menjadi lokasi favorit dan kebanggaan warga Tegal. Alun-alun ini bukan hanya sebagai ruang terbuka hijau, melainkan sudah menjelma menjadi tempat wisata yang di Tegal yang lagi hits setiap hari, apalagi saat malam hari dan di akhir pekan. Area taman kota ini selalu ramai. Terkait dengan sejarah alun-alun kota Tegal, memang tak jauh dari pengaruh masa pemerintahan Kerajaan Mataram. Berdasarkan sumber info alun-alun, konsep alun-alun sebagai landmark sekaligus ruang terbuka hijau menurut alun-alun yang ada di Yogyakarta. Gayanya pun sama, yaitu Mataram yang mana letak alun-alun ini dekat dengan sejumlah bangunan penting lainnya. Anda akan melihat adanya bangunan Masjid Agung Tegal, lalu sebelah selatan terdapat kompleks gedung pemerintahan. Di sisi timur ada Taman Pancasila dan juga bangunan Stasiun Tegal yang masih beroperasi. Kemudian di sebelah utara terdapat pusat pelayanan masyarakat, meski kini sudah banyak mengalami perombakan dan berkesan modern. Masih ada sedikit unsur sejarah yang masih dipertahankan. Rute menuju alun-alun Tegal. Alamat alun-alun Tegal berada di ujung Jalan Pancasila, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Jika dari stasiun Tegal jaraknya sekitar 800 meter atau 10 menit berjalan kaki. Letaknya strategis sehingga wisatawan dapat menjangkau tempat wisata ini dengan kendaraan pribadi, transportasi umum, atau kendaraan sewa. Tapi agar lebih nyaman, sebaiknya gunakan kendaraan pribadi atau mobil sewa dari jasa sewa mobil terdekat, sebab tak jauh dari alun-alun masih banyak destinasi wisata di Kota Tegal, misalnya ke Trans Studio Mini Tegal atau ke pusat pembelanjaan yang terkenal di Tegal Rita Mall. Daya tarik wisata alun-alun Tegal sebagai ruang terbuka hijau dan pusat kegiatan masyarakat. Alun-alun ini memiliki cukup banyak daya tarik, apalagi saat ini alun-alun telah menunjukkan wajah barunya yang jauh lebih modern, rapi, dan tentunya indah. Bangunan kolonial bersejarah. Wisata alun-alun Kota Tegal ini juga memiliki daya tarik berupa bangunan kolonial bersejarah. Lokasi bangunan ini tidak jauh dari alun-alun, hanya beberapa menit saja. Wisatawan bisa datang ke kawasan gedung SCS. Letak gedung ini juga berdekatan dengan Menara Waterledeng. Di dekat area ini ada taman dan bangku yang berjajar rapi. Setiap hari, terutama di waktu sore dan malam, banyak pengunjung datang ke sini. Nikmati suasana alun-alun Tegal malam hari. Alun-alun ini menjadi destinasi wisata alternatif bagi masyarakat Kota Tegal. Bahkan bagi pengunjung yang datang dari kampung, alun-alun ini adalah tempat wisata yang sangat seru. Apalagi ada banyak wahana permainan untuk anak-anak dan orang dewasa. Jadi wajar jika alun-alun ini tidak pernah sepi akan pengunjung di malam hari. Keramaian semakin dilihat karena area alun-alun tampak lebih ramai karena kelap-kelip lampu kota. Ada banyak kegiatan seru yang bisa dilakukan di kawasan alun-alun ini. Misal anak-anak bisa bermain sepatu roda atau mobil-mobilan yang disewakan. Lalu ada wisata kuliner malam hari. Tak berupa hanya jajanan, ada menu makanan berat khas Tegal yang dijual di warung-warung di pinggir alun-alun. Pengunjung juga boleh memesan menu makanan khas Jawa Tengah yang paling terkenal di sini. Nikmati wahana. Area alun-alun yang luas membuatnya seperti sebuah area untuk bermain wahana, apalagi saat malam hari, di mana area ini akan lebih ramai karena faktor suasana malam yang lebih adem. Saat malam, saatnya seru-seruan dengan nikmati mobil goes. Mobil goes adalah hasil modifikasi yang jika dilihat dari luar akan tampak seperti mobil, tetapi wahana ini baru bisa beroperasi apabila Anda seperti mengayun sepeda. Mobil goes ini semakin cantik dan menarik dengan adanya hiasan LED warna-warni. Sebagai juga yang sudah dilengkapi dengan sound system untuk melantunkan musik kekinian. Wahana yang mirip dengan mobil becak di alun-alun Kidul Yogyakarta ini berkapasitas 3 sampai 4 orang. Anda dan
keluarga bisa menjajalnya saat liburan di alun-alun ini. Wajah baru alun-alun. Pemerintah Kota Tegal telah melakukan sejumlah renovasi di alun-alun. Berkat renovasi, tampilan wajah alun-alun semakin segar dan berwarna. Alhasil, alun-alun seluas 4.817 meter ini telah menjadi magnet pengunjung. Pasca renovasi, wajah alun-alun terlihat lebih modern dengan berbagai fasilitas baru. Misalnya ada sarana pedestrian atau pejalan kaki. Saat ini ukurannya lebih luas dan lebih nyaman sehingga cocok untuk jogging. Selain itu ada fasilitas baru bernama flying deck. Seperti namanya, wahana ini adalah semacam jembatan layang. Flying deck membuat jalur pejalan kaki naik hingga 2 meter dari atas tanah. Wisatawan bisa berfoto di sini. Alun-alun ini juga memiliki taman lengkap dengan air mancur. Lokasi taman ini berada di tengah. Air mancur ini terlihat indah dan bersih dengan adanya rumput sintetis di sekitar air mancur. Wisata religi di Masjid Agung Tegal. Hampir di setiap alun-alun kota terdapat bangunan berupa masjid besar. Begitu juga dengan Tegal. Di dekat alun-alun terdapat masjid megah bernama Masjid Agung Tegal. Masjid ini telah menjadi tujuan wisata religi bagi masyarakat yang melintas Kota Tegal atau sedang berlibur ke Tegal. Bahkan di waktu tertentu, masjid ini akan terlihat ramai oleh kunjungan rombongan wisatawan luar kota yang gunakan jasa sewa bus pariwisata terdekat. Arsitektur bangunannya sangat mewah dengan ornamen yang unik. Selain menarik dari sisi desain arsitekturnya, menjadi masjid ini juga identik dengan cerita sejarah di masa Perang Jawa antara Pangeran Diponegoro lawan Belanda. Fasilitas di alun-alun Tegal. Fasilitas alun-alun di pusat kota Tegal ini sangat lengkap sehingga pengunjung bisa menghabiskan waktu lebih lama di sini. Untuk area parkir, lahannya sangat luas sehingga bus-bus pariwisata juga bisa parkir dengan mudah. Ada banyak wahana permainan anak berbayar di sekitar alun-alun, terutama saat malam hari dan di akhir pekan. Anak-anak bisa naik kereta mini, mobil goes, sepatu roda, dan banyak lagi. Harga setiap wahana permainan juga murah. Untuk tempat ibadah, ada Masjid Agung Tegal. Untuk fasilitas toilet, pengunjung bisa menggunakan toilet umum di Masjid Agung Tegal. Tentu saja tak ketinggalan warung, PKL, dan hotel dekat alun-alun. Ada beragam makanan dan minuman yang bisa pengunjung nikmati. Menu-menu makanan dan minuman yang disajikan tak sebatas kuliner lokal saja. Di sekitar alun-alun ada banyak warung atau resto yang jual makanan khas daerah di Indonesia yang terkenal. Jam buka alun-alun Tegal. Kawasan wisata alun-alun kota ini terbuka untuk umum setiap hari. Tidak berlaku jam buka alun-alun Tegal karena memang bisa dikunjungi kapan saja dan jam berapa saja. Alun-alun biasanya akan lebih ramai di pagi hari, terutama saat weekend, lantaran banyak warga lokal yang berolahraga di sini. Sementara di siang hari, area ini akan relatif sepi karena suasana yang cukup panas. Jika ingin menikmati keramaian di sini, datanglah saat malam hari. Jumlah pengunjungnya bisa sampai 2 kali lipat lebih dibanding dengan jumlah pengunjung di pagi hari. Tidak jauh dari alun-alun, ada banyak pusat cemilan khas Jawa Tengah, khususnya yang berasal dari Tegal. Salah satunya ada teh poci yang sangat terkenal di daerah Slawi. Jangan lupa untuk membeli pocinya sekaligus agar momen minum teh semakin mantap. Alun-alun Tegal sekarang tampak berbeda setelah dilakukan revitalisasi. Memang beberapa tahun terakhir ini banyak alun-alun di beberapa daerah mengalami perubahan agar tampak lebih kekinian. Wisata alun-alun Tegal menjadi pilihan wisata gratis untuk menghabiskan waktu baik bersama kawan, keluarga, hingga pasangan. Dan senantiasa ramai bukan hanya di akhir pekan saja. Banyak kisah di masa lalu yang berkaitan dengan sejarah daerah di mana alun-alun berada. Apalagi lokasinya yang senantiasa berdekatan dengan Masjid Raya atau Masjid Agung serta beberapa bangunan vital lainnya.